Bapak Heri atas sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Tentunya bahwa bukan hanya karena sakit penyakit, tetapi ada banyak pergumulan lain. Orang bisa sampai kepada titik pergumulan yang seperti demikian. Dan tentunya bahwa terkadang orang merasa bahwa ini suatu ancaman yang mendatangkan kekhawatiran, keluh kesah, bahkan kita merasa ada dalam suatu dunia yang kelam. Karena tentunya bahwa pergumulan-pergumulan yang teramat berat. Bukan hanya soal sakit penyakit, ada pergumulan yang lain. Pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan juga pergumulan-pergumulan hidup. Yang terkadang membawa orang merasa sangat tertekan. Bahkan ada juga yang kemudian karena tidak menemukan jalan keluar, berputus asa dan tidak berpengharapan. Tentunya hal ini juga dialami oleh pemazmur. Raja Daud mengalami hal yang sama sebagaimana kita dengan pergumulan masing-masing. Sehingga tentunya bahwa dalam pergumulan ini Daud kembali mengangkat mazmur dan doanya kepada Tuhan. Sebagaimana perikop dalam bagian firman Tuhan ini, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya di hadapan Allah. Dalam situasi kondisi hidup yang demikian, tentunya ada banyak doa yang dinaikkan, ada banyak harapan dari masing-masing orang dengan pergumulan tersendiri. Dalam kondisi-kondisi tertentu tentunya orang akan mengambil suatu kesempatan untuk berteduh dan kemudian mencari kehendak Tuhan. Sebenarnya apa yang sementara Tuhan rancangkan bagi kita? Kenapa sehingga Tuhan mengizinkannya terjadi bagi kita? Tentunya bahwa atas pergumulan-pergumulan hidup ini menjadi bagian doa kita kepada Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena dalam bagian ini Daud kembali mengawali, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tentunya Daud berseru-seru kepada nama Tuhan, karena dia meyakini benar bahwa hanya Tuhan yang bersemayam di sorga untuk selama-lamanya. Bahkan hanya kepada dia satu-satunya penolong, satu-satunya pendengar dan penjawab doa yang sejati. Tidak ada harapan kepada manusia, tidak ada tempat bersandar kepada manusia. Kesaksian tadi tentunya bahwa medis juga terbatas. Manusia terbatas dalam segala perkara hidup. Bahkan teknologi pun terbatas. Tetapi kuasa Tuhan besar dan tidak terbatas kepada orang-orang yang takut akan Dia dan mencari kehendak-Nya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya doa yang disampaikan oleh Daud sama juga dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam hal ini kita mencari belas kasihan Tuhan. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mencari apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita. Karena kita terbatas dalam banyak perkara. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman, tentunya bahwa doa ini Daud angkat kepada Tuhan. Dia bukan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan di masa sengsara, tetapi dalam segala kelemahan, supaya hanya Tuhan yang memulihkan dia. Bapak Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya pergumulan-pergumulan hidup membawa kita untuk kita sampai menemukan Tuhan dalam setiap doa kita. Tentunya bahwa setiap doa kita mengharapkan bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya, menunjukkan caranya. Kata ini firman Tuhan, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batu dan merasa kasihan akan debu, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya.
Artinya bahwa ketika Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kuasa serta rahmat-Nya, pertolongannya nyata bagi kita. Karena itu tentunya bahwa kita jangan sampai kita putus untuk berharap kepada Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita melupakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong. Tetapi kita memandang kepadanya di tempat ketinggian yang kudus. Sebab Dia memandang dari sorga dan Dia mendengar setiap keluhan kita. Kata firman Tuhan ini, sebab Dia memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Artinya bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Manusia dan dunia bisa merancangkan apa saja bagi kita. Tetapi kalau Tuhan merancangkan bagi kita rancangan damai sejahtera, maka damai sejahtera berlaku bagi kita. Kalau kita merasa bahwa ada 1000 pintu tertutup, kita percaya bahwa ada satu pintu yang terbuka bagi kita. Kalau kita percaya bahwa tidak ada lagi pertolongan selain Tuhan, maka hanya Tuhan satu-satunya penolong bagi kita. Tentunya cerita Bapak Ceri ini menjadi kesaksian iman, menjadi cerita iman. Bukan hanya di tengah-tengah kehidupan istri dan anak-anak, tetapi kehidupan orang bersaudara, tetapi juga dalam kehidupan berelasi dengan sesama. Melalui kehidupan kita menyaksikan benar bahwa dalam kesengsaraan sekalipun Allah meluputkan kita. Dalam waktu kita mengalami kelemahan-kelemahan, di situ Allah menguatkan kita. Ada banyak pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Mungkin karena pergumulan pekerjaan. Terkadang bahwa kita tentunya terbatas. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan usaha. Dan juga pergumulan-pergumulan masa depan bagi anak-anak. Semua pergumulan-pergumulan hidup ini terkadang bahwa kita sampai kepada titik bahwa Tuhan kau tolong angkat tangan menyerah. Kau tolong terbatas. Tetapi Tuhan Allah Dia tidak terbatas dalam segala perkara. Kalau Dia dapat memulihkan Sion, kalau Dia dapat memberikan pertolongan bagi Sion, maka Dia juga memberikan pertolongan bagi kita. Bapak saudara, tentunya bahwa bukan hanya pergumulan kehidupan pribadi dan keluarga. Kita ada dalam suatu pergumulan bersama. Kita juga mengawali tadi yang cerita tentang COVID. Orang bilang antara ada dan tiada. Tetapi tentunya bahwa atas pergumulan ini ada banyak hal yang sudah dikorbankan. Ada bangsa-bangsa yang bangkit kembali dan berdoa kepada Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang berharap kembali kepada Tuhan. Dan ada bangsa-bangsa yang kembali dan kemudian mendapatkan kasih Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan membawa kita untuk kita berjumpa dengan kehendaknya bagi kita. Bapak saudara orang beriman, mari melalui bagian firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam doa, dalam permohonan kita, sekiranya Tuhan menjadi bagian untuk memulihkan keadaan kita. Dia Allah yang tidak menyembunyikan wajahnya terhadap kita, tetapi Dia juga memberikan telinganya untuk mendengar ketika kita berseru-seru kepadanya. Tuhan memberkati kita, kiranya bagian firman Tuhan ini menguatkan dan terus memulihkan kita di masa-masa hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Bapak Ceri, ada pergumulan